Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Siapa yang gak berangkat hari ini? Berangkat semua, Bu. Berangkat semua ya. Ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya, siapa yang di rumahnya memelihara hewan? Saya, Bu. Memelihara apa? Ikan. Ikan? Iya. Apa kalian juga pernah melihat pohon, mangga, bunga, mawar, atau tanaman cabai? Pernah. Nah, menurut kalian mengapa hewan atau tumbuhan itu berbeda-beda? Apakah semua bisa dikelompokkan? Hal ini kita akan mencari jawabannya bersama-sama ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah klasifikasi makhluk hidup. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat mengenali ciri-ciri makhluk hidup dan mengelompokkan hewan maupun tumbuhan berdasarkan persamaan cirinya dengan benar. Baik, kalau semuanya sudah siap, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Baik, anak-anak, hari ini kita akan membahas materi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, pengertian klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Mengapa perlu dikelompokkan? Agar lebih mudah mengenal makhluk hidup. Yang kedua, agar lebih mudah mempelajarinya. Yang ketiga, agar kita mengetahui cara merawatnya. Yang keempat, agar kita dapat menjaga kelestarian makhluk hidup. Selanjutnya, klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanan. Hewan memiliki makanan yang berbeda-beda. Ada yang makan tumbuhan, ada yang makan daging, dan ada juga yang memakan keduanya. Yang pertama itu ada herbivora, hewan yang hanya memakan tumbuhan, yaitu kambing, sapi, kelinci, kerbau, dan gajah. Kemudian karnivora, hewan yang memakan daging, yaitu ada singa, harimau, elang, dan kucing, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga ada omnivora, hewan yang memakan tumbuhan dan daging, yaitu ada ayam, bebek, beruang, dan tikus. Jadi anak-anak, kambing itu suka makan apa? Rumput. Jadi kambing termasuk hewan herbivora. Ayam makan apa saja? Jadi ayam makan biji-bijian dan jagung.
tetapi dia juga memakan cacing atau serangga. Sehingga ayam disebut hewan omnivora. Mengapa ayam termasuk omnivora? Karena ayam memakan tumbuhan seperti biji-bijian dan juga memakan hewan kecil seperti cacing atau serangga. Anak-anak, dari kegiatan tadi kita dapat mengetahui bahwa setiap hewan memiliki jenis makanan yang berbeda-beda. Perbedaan jenis makanan inilah yang menjadi salah satu dasar untuk mengelompokkan makhluk hidup. Klasifikasi hewan berdasarkan tempat hidup. Hewan juga dapat dikelompokkan berdasarkan tempat hidupnya, yaitu hewan darat, hewan yang hidup di daratan, yaitu ada kucing, kambing, ayam, dan gajah. Yang kedua, ada hewan air, hewan yang hidup di dalam air, yaitu ada ikan, udang, gurita. Yang ketiga, darat dan air atau amfibi, hewan yang dapat hidup di darat maupun di air, yaitu ada katak, buaya, dan kura-kura. Mengapa katak disebut hewan darat dan air? Karena katak dapat hidup di kedua tempat tersebut, di air dan di darat. Kemudian, klasifikasi tumbuhan berdasarkan jenis akar. Selain hewan, tumbuhan juga dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk akarnya. Yang pertama, akar serabut. Ciri-cirinya adalah berbentuk seperti benang-benang halus, tidak memiliki akar utama. Contohnya pada tanaman padi, jagung. Yang kedua, ada akar tunggang dengan ciri-ciri memiliki satu akar utama yang besar, memiliki cabang-cabang akar kecil. Contohnya ada mangga, rambutan, jeruk, dan kacang tanah. Menurut kalian anak-anak, pohon mangga termasuk akar apa? Akar tunggang. Pohon mangga termasuk akar tunggang karena memiliki satu akar utama yang besar dan memiliki cabang-cabang akar kecil. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui apa itu klasifikasi makhluk hidup, sekarang kita akan mempelajari manfaat klasifikasi makhluk hidup. Mengapa makhluk hidup perlu dikelompokkan? Karena jumlah makhluk hidup di bumi sangatlah banyak dan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Dengan mengelompokkannya, kita akan lebih mudah mempelajarinya. Jadi, adapun manfaat klasifikasi makhluk hidup adalah sebagai memudahkan mengenali makhluk hidup. Dengan adanya klasifikasi, kita dapat mengenali hewan dan tumbuhan berdasarkan ciri-cirinya. Misalnya kambing dan sapi sama-sama memakan tumbuhan sehingga termasuk kelompok herbivora. Yang kedua, memudahkan mempelajari makhluk hidup. Makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang sama ditempatkan dalam satu kelompok. Hal ini membuat kita lebih mudah mempelajari sifat, kebiasaan, dan cara hidupnya. Yang ketiga ada mengetahui persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup.
Melalui klasifikasi, kita dapat membandingkan makhluk hidup. Contohnya, singa dan kambing sama-sama hewan, tetapi singa memakan daging, sedangkan kambing memakan tumbuhan. Yang keempat, mempermudah komunikasi dalam pembelajaran. Dengan adanya pengelompokan, guru, siswa, dan para ilmuwan dapat lebih mudah membahas makhluk hidup tanpa menimbulkan kebingungan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa manfaat klasifikasi makhluk hidup adalah memudahkan kita mengenali, mempelajari, membandingkan, dan memahami berbagai jenis makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Baik anak-anak, kita telah mempelajari materi klasifikasi makhluk hidup. Hari ini kita belajar bahwa klasifikasi makhluk hidup adalah cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Kita juga telah mengetahui bahwa hewan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya, yaitu herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan, karnivora, yaitu hewan pemakan daging, dan omnivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan dan daging. Selain itu, kita juga telah mempelajari manfaat klasifikasi makhluk hidup, yaitu memudahkan mengenali makhluk hidup, memudahkan mempelajari makhluk hidup, mengetahui persamaan dan perbedaan makhluk hidup, dan mempermudah komunikasi dan pembelajaran tentang makhluk hidup. Sebelum kita akhiri pembelajaran, sebagai tugas di rumah, coba amati 5 hewan yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Kemudian tuliskan nama hewan tersebut dan kelompokkan ke dalam herbivora, karnivora, atau omnivora beserta alasannya. Semoga pembelajaran hari ini dapat menambah pengetahuan dan membuat kalian semakin peduli terhadap makhluk hidup di sekitar kita. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan semangat belajar kalian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi